Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahil qail wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadin dzil khuluqil azim imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi'idhnihi wa sirajan munira wa basyiril mu'minin bi anna lahum minallahi fadlan kabir.
Sadaqallahul azim. Al-muhtaramun, para alim ulama, tokoh masyarakat, bil khusus ketua DKM Masjid Jami'at Taqwa Bapak Haji Agus Andrio wa ta'ala bitul hayati, orang tua kita Profesor Himawan Bapak Rangguti, seluruh jamaah yang saya muliakan, saya hormati. Bersama-sama kita buka kajian kita dengan membaca suratul Fatihah. Kita hadiahkan untuk guru-guru kita, para alim ulama, para habaib, kedua orang tua kita yang kita cintai, juga kepada pewakil masjid ini, bil khusus kepada sahibul kitab al-alim al-allamah Syekh Husain bin Muhammad Al-Jazari At-Tabrisi wa walidina wa walidikum jami'an. Kana syai'un lailahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Jemaah lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal-istifadata wal-ifadata wal-hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabi. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim taubatan nasuha taubatan nasuha. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jamaah apa kabar semuanya? Mohon maaf saya sedikit serak. Halaman 45 ya. Bab kedua berbicara tentang iman kepada Rasul, iman kepada para anbiya, iman kepada para malaikat, kepada kutub-kutub, pada yaumul akhir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi ulumihi wa asrarihi wa nafahatihi fid dini wad dunya wal akhirah. Ini pas kita masih berada di bulan Rabiul Awal ya, berbicara tentang iman kepada para anbiya dan rasul. Al-babu tsani, bab yang kedua, fi bayanil imani bir rusuli, menjelaskan tentang iman kepada para rasul
Ini rusul jamak taksir dari rasulun, rasulani, rasulaini, rusul. Ya. Fu'ul wazannya. Beriman kepada para rasul. Wal anbiya'i, dan para anbiya. Anbiya juga jamak taksir dari nabiyyun. Nabiyyun, nabiyani, nabiyani, anbiya. Ya. Wal malaikati, dan para malaikat juga jamak dari malak. Wal kutub, dan kitab-kitab, ini juga jamak taksir dari kitabun. Kitabani, kitabaini, kutub. Ya. Wal yaumil akhir, dan hari akhir. Wa ma yattabi'u dzalika, dan apa yang mengikuti itu semuanya. Wa fihi khamsatu fusulin, dan di dalam bab ini ada 5 pasal. Barakallahu. Fusul juga jamak taksir dari faslun. Faslan, faslan, fusul. Al-faslu al-awwalu, pasal yang pertama, fi bayanil imani bir rusuli wal anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Menerangkan tentang iman kepada para rasul, beriman kepada para nabi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencucurkan salawat dan salam kepada mereka. I'lam annar rasula huwa. Ketahuilah bahwa rasul itu adalah insanun, ya. Dari zatnya, materinya manusia. Zakarun, laki-laki. Hurrun, merdeka. Auhallahu ta'ala ilaihi, Allah kasih wahyu kepadanya, ya. Bisyar'in, dengan syariat. Wa amarahu, dan Allah perintahkan ini Rasul bitablighihi lil khalqi, untuk menyampaikannya kepada makhluk. Jadi ada Rasul, ada Nabi. Kalau Rasul punya tugas menyampaikan dakwah, ya. Tapi kalau Nabi tidak. Wa in lam yu'mar bitablighi, dan jika tidak diperintahkan untuk tabligh, dakwah, menyerukan ajaran Allah, yusamma nabiyyan, maka dia dikenal dengan istilah Nabi. Kalau Nabi ada 124.000 jumlahnya banyak. Tapi kalau Rasul hanya khamsa wa isrina, ya, Rasul, hanya 25 Rasul. Wa in lam yu'mar bitablighi yusamma nabiyyan faqat. Jika tidak diperintahkan untuk berdakwah, menyampaikan pesan-pesan agama, maka dia hanya disebut sebagai seorang nabi. Faqad taqaddama anna irsal ar-rusuli minal jaizi 'ala Allah ta'ala, ya. Telah terdahulu penjelasannya. Kemarin dijelasin sedikit, ya. Anna irsal ar-rusul, bahwa diutusnya para rasul minal jaizi 'ala Allah ta'ala, merupakan jaiznya Allah. Allah boleh menciptakan rasul, boleh juga kagak. Sama juga. Allah boleh ciptakan kita, boleh kagak ciptakan. Itu sifat jaiznya Allah, bukan wajib, ya. Walakin qad yahsulu minhu ta'ala irsaluhum tafaddala ala ibadihi lima fihi minal fawaid al-kathirah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala qad hasala, lah memperoleh, mendapatkan, ya, irsaluhum, dengan mengutusnya para nabi, ada tafaddalah,
ada sebuah karunia ya ala ibadihi kepada hamba-hambanya. Kaum kagak ada orang alim, nggak ada orang pinter, Allah utus orang pinter. Jadi karunianya ya. Ada istilahnya wa minal jafa, termasuk orang yang hatinya error katanya. Ada orang soleh datang ke kampungnya, dia nggak ikut hadir. Ada nabi Allah utus, kaumnya menolaknya. Wah, bala dan bencana. Karena diutusnya para rasul itu menjadi apa? Karunia untuk hamba-hambanya Allah, untuk masyarakat sekitarnya. Lima fihi minal fawaid al-katsirah, yang di dalamnya ada faedah-faedah yang banyak. Wal imanu birrusuli huwa, dan iman kepada para rasul adalah an-nu'mina, kita beriman bi annallaha ta'ala arsalahum, bahwa Allah Subhanahu wa taala arsalahum, mengutus mereka. Humnya ini jadi maf'ul bih. Mubasysyirin, sebagai apa? Pembawa kabar gembira. Wa mundzirin, dan sebagai peringatan. Maka tadi di awal mukadimahnya saya menyetir surat Al-Ahzab. Ya ayyuhan nabiyyu, wahai nabi, inna arsalnaka syahidan, sesungguhnya kami mengutus engkau sebagai syahid. Apa? Saksi. Saksi kebesaran Allah. Nanti di hari kiamat jadi saksi lagi. Ya. Saksi akan ahwal akhirat, saksi akan keindahan Allah, saksi akan ghuyubu hadratiz zat ya. Kemudian wa mubasysyiran, Nabi sebagai pembawa berita gembira. Wa nadhiran, Nabi sebagai pemberi peringatan. Salah satunya Nabi iyyaka was-salam, iyyaka wal ghibah, iyyaka wal kadzib, diingetin tuh. Ya. Wadaiyan, Nabi juga seorang dai, maka tadi tabligh. Ilallahi bi'idnihi, ya, mengajak kepada Allah dengan izinnya Allah. Wasirajam munira, dan Nabi itu lentera yang menerangi. Ya kan, ketika kaum dalam kegelapan datang, Nabi kasih tausiah, ajaran jadi terang. Wa basyiril mu'minin, berilah kabar berita gembira kepada orang-orang mukmin, bi anna lahum minallahi fadlan kabira, bahwa bagi mereka, bagi hamba-hamba Allah ya, ada karunia yang sangat besar dengan sebab diutusnya para rasul, gitu ya. Wa ayyadahum, dan ayyada, Allah menguatkan hum, para anbiya, para rasul ya, bil mu'jizati, Allah menguatkan para rasul dengan mukjizat ya, al khariqah lil adah, istilahnya khariqah lil adah, di luar kebiasaan ya. Ya, Nabi Musa bisa wa kallamallahu Musa takliman, bisa bicara dengan Allah. Masing-masing punya kelebihan. Mukjizatnya Rasulullah Al-Quran ya, sesuatu yang di luar kebiasaan. Nabi Musa dikejar-kejar Fir'aun dan tentaranya, kata Allah, ketokin tongkatnya, laut jadi jalanan. Ini di luar kebiasaan, khariqul adah ya.
Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang mati, ini luar biasa. Ya, dan seterusnya. Nabi Sulaiman dikasih kekuasaan begitu besarnya, bukan hanya manusia, jin juga tunduk, binatang juga tunduk. Ini luar biasa. Ya. Wa an nu'mina bima yajibu lahum. Dan kita juga beriman dengan apa yang wajib bagi mereka. Wa ma yastahilu alaihim, dan kita juga beriman dengan apa yang mustahil atas mereka. Wa ma yajuzu fi haqqihim alaihim, dan apa yang jaiz pada hak mereka atas para rasul. Assalatu wassalam. Fayajibu lahum al-amanatu. Maka wajib bagi mereka apa? Amanah. Wa yastahilu didduha wa huwal khiyanah. Mustahil, ya. Dan ini merupakan diddu, lawannya amanah. Nabi itu, Rasul itu selalu amanah. Mustahil, ya. Lawannya amanah adalah apa? Khianat. Mustahil seorang nabi khianat sama Allah. Maka dari semua 6.666 ayat, tidak ada satu ayat pun yang diumpetin Nabi. Padahal ada yang namanya cerita hadisul ifki, cerita tentang Nabi, ujian yang sangat besar. Rumah tangganya diterpa gosip selingkuh, kan berat banget itu. Ya, tapi Nabi tetap semuanya sampaikan semuanya. Nabi bilang apa Nabi? Ya, maka kita ketika ziarah ke Nabi bilang, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka ballaghta risalah. Penyaksian kita umat kepada Nabi, Nabi, engkau telah ballaghta risalah, menyampaikan risalahnya Allah. Wa adaital amanah, engkau juga telah menunaikan amanah-amanah Allah. Semua yang Allah kasih kagak ada yang diumpetin, semuanya. Ballaghta risalah wa adaital amanah wa nasahtal ummah. Engkau juga telah berikan pencerahan, nasihat kepada umat, ya, dan seterusnya. Jamaah, kita ini pas bulan Maulid ya, kita mengucap salam ya, ikutin bareng-bareng. Insya Allah barang siapa yang salam sama Nabi, Nabi dari jauh Nabi dengar, dari dekat Nabi tahu, ya. Jadi kita dapat ikutin bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya Safwatallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballaghta ar-risalata wa addaita al-amanata wa addaita al-amanata wa nasahta al-ummata wa jahadta fi sabilika haqqa jihadihi hatta atakal yakin. Fasallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin salatan daimatan
ila yaumiddin. Ya, insyaallah salam kita sampai kepada beliau ya. Nabi fi istihdarin tam, selalu dalam kondisi terjaga menyambut ya salam-salam dari umatnya. Mudah-mudahan jamaah dikasih kesempatan bisa ziarah ya, bisa haji, bisa umrah. Amin ya rabbal alamin. Wa yajibu lahum as-sidqu, wajib atas diri para rasul jujur. Pertama amanah, kedua jujur. Wa yastahilu alaihim diddu'a wa huwa al-kadhib, dan mustahil atas para rasul ya lawannya jujur, apa? Dusta. Udah disampaikan Rasul, udah pada belum kamu. Wa yajibu lahum al-fattanah, dan wajib bagi seorang Rasul adalah punya sifat fatanah, cerdas. Karena dia nggak menghadapi problema umat. Nabi sebagai pemberita gembira, pengingat, apa namanya Ustaz? Hormat ya, memberikan pencerahan-pencerahan. Harus cerdas, karena umat problemanya banyak banget. Wa yastahilu alaihim didduha wa huwal ghaflatu, dan mustahil atas para rasul didduha lawannya fatana, apa? Ghaflah, lalai ya. Wa adamul fitnah atau fatana, dan tidak cerdas. Wa yajibu lahum tablighu ma amarahumullahu ta'ala, dan wajib bagi para rasul tabligh, menyampaikan. Maka ada istilah kata Nabi, balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun hanya satu saja. Wajib atas para rasul tabligh, menyampaikan apa yang telah Allah perintahkan kepada mereka. Bitablighihi ya, dengan penyampaiannya lil khalqi, kepada seluruh makhluk. Wa yastahilu alaihim didduhu, dan mustahil atas para rasul ya, apa lawannya? Wa huwa kitmanu dzalik, kalau menyampaikan, kalau enggak disampaikan apa namanya? Umpetin. Kitman, sembunyikan. Maka tidak ada satu ayat pun yang disembunyikan Nabi. Itu yang paling berat, itu hadisul ifki, itu berat banget. Enggak turun wahyu begitu lamanya. Kondisi rumah tangganya tegang. Siti Aisyah. Subhanallah. Baik. Wa yajuzu fi haqqihim al-a'radu al-bashariyatu allati la tuaddi ila naqasin fi maratibihim al-aliyah ya. Dan jaiz, boleh pada hak para rasul itu al-i'radul basyari. Ada i'rad, ada penolakan secara manusiawi. Allati la tuadda ya, yang tidak mengantaranya ila naqasin, kepada semakin naqas, semakin berkurang, menurun, fi maratibihim al-uliyah, pada tingkatan mereka yang tinggi. Artinya ketika Nabi para Rasul dia melakukan hal-hal yang sifat basyariyah, itu tidak membuat dia derajatnya turun, berkurang. Wa kamalul imani bima dzakarna ayyakuna maqrunan bid-dalil, dan kesempurnaan iman itu bima dzakarna di fi'il madi, sebagaimana yang telah kami sebutkan, ayyakuna maqrunan bid-dalil,
harus diiringi dengan dalil. Fanaqulu fi bayani dzalik. Nah, ini masuk mulai istidlal namanya. Maka kami akan menjelaskan, ya, akan mengatakan dalam penjelasan ini. Yajibu lirrusul alaihim assalatu wassalam al-amanah. Wajib bagi para rasul adalah amanah. Wahiyal ismatu. Apa ismah? Itu ismah, sebuah penjagaan, pemeliharaan. Wa ma'naha, dan artinya adalah hifzu, menjaga zawahirihim wa bawatinihim minat talabbus bimaksiyat, menjaga zawahirnya, ya, tampilan luarnya para rasul, wa bawatinihim, dalamannya para rasul, ya, menjaga apa? Minat talabbus bil maksiyah, daripada apa? Terpelosok pada melakukan maksiat. Coba bagaimana beratnya ujian Nabi Yusuf alaihissalam, digoda oleh wanita cantik, serba punya, uang ada banyak, tapi apa? As-sijnu ahabbu ilayya, ya, penjara lebih aku cintai. Kalau yang digodanya Ustaz Imin belum tentu, ya, nggak kuat. Subhanallah. Maka memang kita perlu muraqabah, musyahadah, agar kita terjaga, terpelihara, ya, dari godaan-godaan maksiat, ya. Bapak-bapak, dalam surah Al-Anfal, ya, disebutkan wa ahlaknahum bidunubihim, kami akan hancurkan, ya, kita nih bapak-bapak yang tadinya punya segala-galanya, tapi karena kita jalannya di luar yang Allah ridhoi, ya, maksiat apa aja bentuknya, wa ahlaknahum, kami akan hancurkan mereka, hidupnya berantakan, berat. Ya. Apa sebabnya? Bidzunubihim, karena dosa-dosa mereka. Jadi maksudnya apa? Jangan kita seneng-seneng aja, masih gini hari masih maksiat aja, belum tobat-tobat. Jangan, ya. Jangan, saya maksiat lancar-lancar aja bisnis, ya. Namanya istidraj, ulur, nanti beletak aja, ya, waliyadzubillah. Sebelum datang beletak itu, sebelum datang takdir itu dihancurin kita, maka segera tobat, perbaiki diri kita sebaik-baiknya. Wa yastahilu alaihim diddul amanah wa hiya al-khiyanah, dan mustahil atas para rasul diddul amanah, ya, lawannya amanah apa? Wa hiya khiyanah. Kalau mau dilangsukin, wa yastahilu alaihim al-khiyanah, mustahil atas para nabi, ya, berkhianat. Fahum mahfuzuna zahir minaz-zina, mereka semuanya terjaga, ya, secara zahir minaz-zina, daripada zina, wa syurbil khamr, dan minum khamr, wal kadhibi, dusta. Hatta ujian terberat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, ini istilahnya ma'arid itu bukan dusta, tapi taktik aja, ya, siasat. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam? Anta fa'alta hadza ila alihatina ya Ibrahim,
Nabi Ibrahim setelah menghancurkan berhala, di sidang dipanggil, Ibrahim, apakah anda yang menghancurkan ini? Bal fa'alahum kabiruhum. Bukan yang melakukannya yang besar. Nabi Ibrahim tuh pakai nunjukkan, nunjuknya fa'alahum kabiruhum bukannya ke tangannya. Siasat. Kagak boleh. Dan kagak ada sejarahnya Nabi itu dusta. Walaupun dalam kondisi yang tapi menggunakan taktik siasat. Rasulullah lagi berdiri, atau ada orang lari, ketakutan dia, dikejar mau dibunuh. Datang, Muhammad, apakah engkau lihat ada orang lewat sini? Nabi bergeser sedikit. Selama saya di sini saya nggak belum lihat. Cerdas, dan nggak pernah dusta. Ya, kalau kita temannya dusta. Ya. Jamaah kemarin saya ngaji apa ya? Orang Muslim ada nggak yang minum khamr? Ada. Ada nggak yang berzina? Ada. Ada nggak yang pencuri? Ada. Ada nggak yang dusta? Nggak boleh. Dusta itu. Ya. Dusta sumber kerusakan semuanya. Dusta. Maka Nabi iyaka wal kadhib. Ya. Wa amsali zalik, dan contohnya yang lain. Minal munhiyat zahirah, di antara larangan-larangan yang bersifat zahiriyah. Wa mahfuzuna batinah, para rasul juga terjaga, terpelihara secara batinnya. Minal hasadi, daripada hasad, wal kibari, sombong, wal riyai, riya, wa mathali dari, dan contoh-contoh yang lain. Jadi Rasul ada yang riya. Ya, jamaah. Di antara penyakit-penyakit hati itu kan banyak tuh. Nanti jamaah ambil kertas, tulis. Itu kata Imam Ghazali yang paling berat dua, penyakit ujub sama riya. Wa alaihima madar. Ini dua ini nih hancur semuanya. Ada orang digambarkan dalam hadis dikasih umur 70 tahun. Ternyata amal ibadahnya riya semuanya. Ini diangkat kisah yang sederhana ya. Ada seseorang tinggal di pinggir jalan. Habis rumahnya jalannya kayak gini lagi. Dia baca surat Toha. Ya, baca Toha. Lagi baca, tiba-tiba tetangganya lewat. Pas banget tetangganya lewat, misalnya pas di ayat 50, dia kencengin, baca. Ya. Kemudian setelah bacaan selesai, dia ngantuk, tertidur. Itu tahu dalam tertidur itu dikirim di depannya ada sahifah, lembaran ayat-ayat yang tadi dia baca. Ya, dia lihat, nah ini surat Toha yang tadi saya baca ini. Diperhatikan setiap ayat di bawahnya dikasih pahala 10 begitu. Pas ayat yang tadi, misalnya ayat yang 50 misalnya, lah kok kagak ada, perasaan kosong, perasaan tadi saya sudah baca, kagak ada ayatnya, kagak ada pahalanya juga. Pas dia bilang, perasaan tadi saya baca juga tuh ayatnya, kok nggak ada ya? Ada suara di atas. Iya, tadi memang Anda baca. Terus ada perintah dari atas suruh ngapus.
dihapus. Kenapa dihapus? Karena ketika Anda pas baca itu ada riya. Coba kita sering melakukan amal soleh atau sering, maka riya itu datang di awal, datang di tengah, dan datang di akhir. Jamaah itu harus terus menjaga sampai tuntas, harus bersih semuanya. Dan setan setiap kita melakukan amal soleh itu kagak tenang, berupaya ya bil manni wal adza. Kita sampai nyebutin sekian tahun, contohnya Pak Agus ternyata diam-diam ngebantu warga sini, sekolahin sampai kuliah, sekampung nggak ada yang tahu. Amal soleh berapa tahun tuh? Sampai kuliah selesai dari SD, kan lama tuh, 20 tahun berapa? Itu iblis, setan. Agak diem aja, lupa ya, kapan nih sampai cerita. Pas ada momen yang tek aja, itu dulu tuh Pak Agus cerita, dulu dia tuh kalau gua kagak bantu gak jadi orang, keluar tuh yang selama ini dia umpetin. Tapi begitu upaya setan iblis menghancurkan amal-amal kita ya. Maka saya pesan jamaah yang boleh ya, lakukanlah semuanya lillah, karena Allah. Ini yang paling sulit, lillah karena Allah ya. Jangan terbawa nafsu. Nafsu pengen ada pujian-pujian. Nah, para rasul itu terjaga batinnya dari hasad, sombong, riya, dendam, ya, wa amsal dzalik minal munhiyatil batinah, dan contoh-contoh lain daripada larangan-larangan yang sifat batinah. Kan kalau iblis memang langsung disuruh sujud sama Adam, semua malaikat sujud. Kita iblis aba wastakbara, menolak dan merasa besar. Padahal dia memerintah Allah tuh. Datang ego, kesombongan, lupa. Ya, ana khairun minhu. Pokoknya jamaah kalau dikit-dikit ana. Oh yang saya ada paling hebat. Wah, itu berarti kita sedang kemasukan iblis, sedang memakai baju iblis. Ya, maka diistilah iyyaka wa ana, tinggalkanlah olehmu anak-anak. Kalau keterusan anak-anak jadi Fir'aun nantinya. Fir'aun tuh sukses, lancar, sampai nggak dikasih sakit oleh Allah. Lupa itu. Ana rabbukumul a'la. Innahu tagha. Ya. Melampaui batas. Astagfirullahaladzim ya. Makanya bersyukur jamaah. Kadang kita diuji oleh Allah, dikasih sulit ini agar kita kembali ke Allah. Ya. Takut dikasih nikmat terus, nggak kuat kita. Karena ujian yang paling berat, ujian dikasih miskin apa kaya? Kaya. Miskin dia maksiat susah. Kaya mobil punya, bensin penuh, dompet penuh, kemana aja bisa. Ya, banyak godaan. Orang yang kaya harus bersyukur, ya. Syukur lisan, syukur qalb, syukur arkan. Baik. Wa ma apa? Hum ya minan nusus as-syar'iyyah wuqu'ul maksiyah minhum,
dan wa ma awwahum, dan yang awwahum, dan yang apa awwa itu? Awwa wa ma awwahum, dan yang selain mereka daripada teks-teks syariat, ya, wukul maksiat, jatuh kepada maksiat. Minhum, diantaranya pamuawwalun bita'wilatin hasanah, ya, mentakwilkan dengan takwil yang baik. Madhkuratun fi kutubit tafasir, sebagaimana disebutkan dalam kitab-kitab tafsir. Wa syuruhul ahaditsin nabawiyah, dan syarah-syarah hadis-hadis nabawi. Fa'alal mukallafi idza istabaha atau idza istubiha bi syai'in min tilkan nusus, maka wajib, karena Allah itu wajib, maka wajib atas orang yang mukallaf apabila ustubiha, diserupai dengan sesuatu, ya, min tilkan nusus, daripada teks-teks tersebut, fi haqqir rasuli alaihi wassalam, pada haknya para rasul, ayyarja fi ta'wilihi ilal ulama. Awal itu mengembalikan, ya, mengembalikan mereka dari teks-teks syariat. Jadi apa wajib atas seorang mukallaf ketika dia diserupai dengan sesuatu, ya, daripada teks-teks pada hak rasul, maka dia segera mengembalikan, memurajaah dalam takwilnya itu kepada ulama. Atau dia mengimpi ini, ya, jangan langsung dipahamin sendiri. Saya dapat wahyu, dapat wangsit, ya, harus dia cross check dulu sama ulama, benar nggak nih, salah nggak. Al-a'lam, para tokoh-tokoh, liyafhama minhum, agar para ulama, para a'lam, tokoh-tokoh memberikan pemahaman kepada mereka, ya, minhum, dari para mereka, ta'wiluhu, tentang ta'wilnya, wa yakunu i'tiqaduhu muwafaqan, dan hendaknya keyakinannya harus sesuai li'tiqadi ahli sunnah wal jamaah, harus sesuai dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Wa dalilu ala wujubil amanati lirrasul alaihi wassalatu wassalam wastihalatil khiyanati alaihim annahum, dan dalil atas wajibnya sifat amanah kepada para rasul alaihi wassalatu wassalam, dan mustahilnya sifat khianat kepada para rasul, annahum, bahwa para rasul lau khanu bi fi'li maksiatin, seandainya para rasul dia khianat, ya, dengan melakukan maksiat, lakunna, lamnya lam taukid, kami pasti gitu ma'murina bihi, kami pasti memerintahkan mereka, kata Allah. Li'annahu ta'ala amarona bi'attiba'ihim, kan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk mengikuti mereka, fi aqwalihim, dalam perkataan mereka, wa afalihim, dan perbuatan mereka, wa ahwalihim, dan ahwal-ahwal mereka, min ghairi tafsilin, tanpa terperinci. Jamaah ini yang saya nyusun doa itu, dan saya niat dari 10 doa itu nanti ada buku-bukunya. Kita minta akwalnya Rasul. Allahumma inna nas'aluka ulumar Rasul, minta ilmunya, wa asrar Rasul, wa anwar Rasul, wa ahwal Rasul, wa akhlaq Rasul, wa tarbiyah Rasul, wa sunnat Rasul, ya, kaulan wa fi'lan, wa mutaba'at Rasul, ikutin contoh Rasul,
zahiran wa batinan, wa ru'yat rasul, mimpi Nabi, melihat Nabi, wa syafa'at rasul, minta syafaat Rasul. Satu lagi yang paling mahal, minta wa suratan ruhaniyat, kita minta ruhaniyat daleman hati kita nih, jiwa kita kayak Nabi. Nabi jiwanya subhanallah, dikasih ujian apapun sudah. Kenapa? Alam nasrah laka sadrak. Kalau Nabi Musa masih belum ini, dadanya belum selebar Nabi. Pemahaman lebar maksudnya hatinya tuh kuat, ya, tegak, ikhlas. Berhadapan dengan Fir'aun, dia dada masih ini. Maka doanya Rabbi shrahli sadri, itu bimbing. Rasul udah luar biasa, dicaci, dimaki, dia mah nyengir-nyengir aja. Tapi kalau agama Allah dihina, baru alam tuh harban, aku hilangkan perang kepada mereka. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala la ya'muru bil maksiyah, karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak memerintahkan maksiat. Maka kagak mungkin para nabi melakukan maksiat, ya, karena Allah nggak merintahin. Maka kita harus ngikutin. Berarti nabi aja nggak maksiat, masa umatnya maksiat? Katanya ngaku umat kan tabi, ngikutin. Ya, ini murid nabi itu Pak, kita harus mencontoh, meneladani nabi. Wa yajibu lahum alaihim as-salatu wassalam as-sidqu, yang berikutnya wajib atas para rasul sidq, jujur apapun kondisinya. Wa yastahilu alaihim didduhu wa huwal kadhib, dan mustahil atas para rasul lawannya jujur apa? Dusta. Amma wujubu sidqihim, adapun wajib jujurnya mereka, wastihalatil kadhib, dan mustahilnya kazib alaihim atas mereka, bima yablughunahu, ya, terhadap apa yang disampaikan mereka anillahi ta'ala, dari Allah ta'ala. Fadalilu ala alaihi, maka dalil, ya, atasnya, annahum law kadzabu fi dzalika, seandainya mereka dusta, ya, pada apa yang Allah sampaikan kepada mereka, lil jazmil kadzib, pasti dia dusta, fi khabarihi ta'ala, tentang berita Allah ta'ala, litasdiqihi lahum, untuk menguatkan mereka, ya, bil mu'jizat. Nah, Allah Ta'ala untuk menguatkan para nabi itu, mereka dikasih apa? Mukjizat, ya, wahiyya khawariqul adat, yaitu hal-hal yang di luar kebiasaan, allati yajriha Allahu ala aidihim, yang Allah berikan kepada mereka ta'yidan lahum, sebagai penguat bagi mereka. Coba Nabi Musa ditantang dengan penyihir Fir'aun, ya. Nabi Musa kata Allah, tongkatnya lempar jadi ular gede, ular kobra. Li'annaha nazilatun manzilata qauli subhanahu, karena sesungguhnya tadi mukjizat itu adalah turun, ya, sebagaimana dia manzilahnya firman Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah, sadaqa abdi fi kulli ma yablughu anni, sungguh telah benar hambaku pada semua yang disampaikan dariku. Watasdiqul kadhibi kadhbun, dan membenarkan orang yang dusta. Ini sama nih, ridho dengan maksiat.
Ridho dengan kekufuran. Ini juga sama. Ridho atau membenarkan dusta. Orang lain dusta, kita benerin, itu dusta juga. Wa idza istahala kadbuhum fi dzalika. Dan apabila mustahil dustanya mereka dalam hal itu, wajib sidquhum fi. Maka wajib kita sidik percaya sama mereka. Ya, wa huwal matlub, dan itulah yang diinginkan oleh agama. Wa amma wujubu sidqihim, dan adapun wajib kejujuran mereka para rasul, wastihalatil kadhib alaihim, dan mustahilnya dusta atas para rasul fi ghairi, pada selain yang sama kayak tadi juga, yuballighunahu anhu, yang telah disampaikannya tentang Allah. Fadalilu alaihi, maka dalil atasnya annahum law kadzabu, sesungguhnya mereka seandainya mereka dusta, lakana kadzbuhum khianatan, maka dustanya mereka itu sebuah khianat. Tukhalifu wujubal amanah, dia tukhalif, melanggar wajibnya amanah, wal ismata lahum, dan itu menjadi maksiatnya para rasul. Saya harus sedikit-sedikit minum. Ini kalau udah mulai gatalnya, subhanallah. Ada lagi umroh haji, sehat, enggak ada batuk. Giliran mau pulang di Jeddah, ngelihat orang jual es campur, pagoda, seger, asal. Di Madinah kan panas banget. Udah berapa tahun gak pernah nyentuh dingin-dinginin es. Subhanallah. Jamaah bawain jus, cendol, macam-macam. Atau dingin di sini. Batuknya sampai saat ini, subhanallah. Tapi pikir lagi ya. Mana Slim? Mana? Waqad taqaddama dalilu ala wujubil amati lahu, dan telah terdahulu atau sudah dijelaskan dalil atas wajib amanahnya, ya, percaya kepada para rasul. Wastihalatil khianat alaihim, dan mustahilnya khianatnya atas para rasul sallallahu alaihi wasallam alaihim ajma'in. Sallallahu, semoga Allah mencurahkan selamat memberikan, ya, atas mereka ajma'in. Kemarin ada yang katanya dari sisi uslub kata ajma'in itu kurang tepat katanya kalau disandarkan dengan alaihi, tinjauan bahasa. Taib, wa yajibu lahum alaihim assalatu wassalam al-fatanah, dan wajib bagi para rasul cerdas. Wa hiya at-tafattulu wa tayaqqazu, cerdas dan sadar, enggak larut dalam goplah lalai. Wa yastahilu alaihim lidduha, dan mustahil atas para rasul lawannya, wa wal ghaflatu, yaitu lalai. Wa adamul yaqzah, dan kagak sadar. Kan ada orang Pak, ya lagi tenggelam lah, terbelenggu dengan syahwat, jatuh maksiat, tapi segera sadar. Jangan terus diikutin, ya, itu udah ibaratnya udah bisa. Kalau udah salah diikuti, ya, itu orang-orang yang rugi.
Harusnya ketika kita salah cepat. Sebaik-baiknya orang yang salah cepat. Ya. Khairu khatta'in at-tawwabun. Sebaik-baiknya orang yang salah dia segera bertobat. Dan ketika kita tobat, Allah bukakan pintu rahmatnya seluas-luasnya. Langsung Allah sibuk, malaikat siapin surganya, itu hambaku tobat. Maka saya Profesor Quraish Shihab istilahkan, kalau kita tobat selangkah, Allah langsung sedepak. Saking senangnya Allah kepada orang-orang yang tobat, orang-orang yang mensucikan dirinya. Innallaha yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Jadi ketika bapak-bapak mulai menjaga dirinya, ya, jaga akhlaknya daripada hal-hal yang merusak diri kita secara ketauhidan, secara syariat, itu Allah senang banget. Ini calon-calon kekasihku, kata Allah, akan Allah siapkan surganya, bidadarinya. Kenapa? Karena kita adalah bagian daripada ditiupin, ya, wa nufikha fis sudur, ada ruh Allah dalam diri kita. Kalau kita punya sifat-sifatnya Allah, ya, makanya Allah paling senang hambanya berakhlak dengan akhlaknya Allah. Suka memaafkan, ya, baik, walaupun dimensinya beda. Tapi kita disuruh gitu, berakhlak dengan akhlaknya Allah, akhlaknya para Rasul yang baik-baik. Baik, semoga bermanfaat. Dan saya mohon maaf suaranya rada-rada kurang jelas. Semoga jamaah diberikan kesehatan semuanya, panjang umur, mendapatkan bimbingan Allah, ada nur hidayah dalam diri kita, selalu berada dalam kebenaran, selalu membela kebenaran, dan selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Al-hadiniyah wa niyatan salihah bijahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Annallaha yaghfiru dzunub wa yasturul uyub wa yakshiful kurub wa yu'ti kullal matlub wa yu'ti kullal matlub. Allah memberikan semua yang kita inginkan, wa yu'ti kullal matlub, wa ila hadrati habibil mahbub sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna nas'aluka atayyakal makhsusata lil qulub wal ma'arifal ilahiyyah wal anwar rabbaniyah wal ahwal an-nabawiyyah wal akhlaq wal qur'aniyah. Allahumma shrah bi salati ala nabi sudurana wa yassir biha umurana waqdi biha duyunana wastur biha uyubana wa khatayana wa taqabbal biha taubatana wa taqabbal biha taubatana wa sahhi biha afkarana. Ya Allah, lurusin pikiran-pikiran kami, ya Allah, benerin pikiran-pikiran kami yang jelek-jelek, buang. Wa sahhi biha afkarana wa jammilna biha akhlaqana wa jammilna biha akhlaqana bi akhlaqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ulumar rasul wa asrarar rasul wa anwarar rasul wa ahwalar rasul
وأخلاق الرسول وتربية الرسول وسنة الرسول قولا وفعلا ومتابعة الرسول ظاهرا وباطنا ورؤية الرسول يقظة ومناما وشفاعة الرسول وسورة روحانية مجملة بسيد الأولين والآخرين سيد الأنبياء والمرسلين صاحب البشر والنذير محمد صلى الله عليه وسلم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا حي يا رحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم alhamdulillahi rabbil alamin. Syukran. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadza ma ufidukum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.